bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun sudah ada di gereja pada saat kesempatan pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama bersekutu dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Glory, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di sorga. Bapa yang kami kenal di dalam anakmu Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu Tuhan. Bagaimana Engkau begitu baik bagi kami. Bagaimana Engkau begitu menyertai menolong hidup kami. Di mana situasi yang sulit pada saat ini yang kami hadapi. Yakin bersama dengan Tuhan kami dapat melewati itu semua. Oleh karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Oh ya Bapa di sorga, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan lewat persekutuan kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami. Bagi jemaat yang berada di rumah, dimanapun kami berada, Engkau memberkati lewat persekutuan kami pada pagi hari ini. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Kita masih dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Allah terpuji namamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan
ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang menciptakan
Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau aku dahsyat. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Sungguh Engkau Allahku luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat pertolongan-Mu. Haleluya. 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 Glory, glory, glory. Glory. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Kami bersyukur. Kami berdoa-Mu. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Ku bersyukur Engkau Allah Tuhan kami. Engkau Allah yang ku andalkan. Yesus Juru Selamat. Haleluya.
Engkau Tuhan Juru Selamat kami, yang kami selalu andalkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Patut kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau adalah Juru Selamat kami hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Glory haleluya. Cuma Tuhan yang siap memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Katakan dengan mantap. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan kita bangkit berdiri. Hanya
masuk di dalam hadirat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampaikan aku, bukan kenangan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, oh Yesus, Engkau perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan kepada hamba-Nya yang bukan kenangan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampaikan aku, bukan kenangan, karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampaikan aku, bukan kenangan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang. Oh, haleluya, selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Satu keyakinan kami sampai hari ini, kami tetap berdiri di atas badai kehidupan ini Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, seberat apapun dia, kami percaya semua dalam sepengetahuan Tuhan. Dan di balik semuanya Tuhan punya rencana, punya keinginan supaya kami manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia mengerti di mana harus kami mempertaruhkan hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, harapan hidup manusia tidak ada di dalam dunia ini, melainkan hanya di dalam tangan Engkau sebagai Allah pencipta kami.
Itu sebabnya Tuhan tak pernah henti-hentinya kami terus menaruh hidup kami, mempercayai hidup kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Tidak ada yang kami punyai dalam hidup ini yang mampu mengatasi dan menolong hidup kami ketika kami ada di tengah sebuah kesulitan. Hanya Tuhan Engkau yang mengerti, dan Engkau juga yang menyediakan apa yang sangat baik, bahkan yang terbaik bagi hidup kami. Itu Tuhan, semuanya datang daripada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, yang walaupun keadaan yang hari-hari ini mungkin sering membatasi ruang kesempatan kami beribadah, kami percaya tidak ada satupun tempat, ruang dan waktu menghalangi kami untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan. Dimanapun umat-umatmu hari-hari ini, baik di tempat di rumah mereka, maupun di tempat perkantoran, maupun di tempat di mana mereka hari ini duduk mengambil waktu kesempatan pada kesempatan ini untuk menundukkan diri, mereka memuji, mereka berdoa, mereka memperdengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau hadir melawat kehidupan orang-orang yang hari ini menaruh hati percaya dan kerinduan mereka akan Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan itulah yang memampukan kami menjalani hidup ini dengan penuh senyuman, dengan penuh sukacita. Karena kami tahu tidak ada kuasa seberat apapun dia mengurangi kadar sukacita kami ikut Tuhan. Sehingga yang kami rasakan sampai hari ini, kami tahu Tuhan Engkaulah sumber harapan dan sukacita hidup ini. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau membentangkan kebenaran-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah jemaat umat Tuhan yang hadir di gereja maupun yang mendengar firman lewat media yang kami pakai hari ini, Tuhan, biarlah kami konsentrasi sejenak. Biarlah kekuatan firman inilah yang mendidik kami, yang mengajar, yang memberi paradigma pemikiran yang tepat untuk kami atasi berbagai kesulitan yang kami jalani hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu semat Tuhan yang ada di rumah. Mari pagi hari ini kita konsentrasi sejenak untuk kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah, sama-sama kita buka Alkitab kita. Injil Markus 9 ayat 14 sampai 24. Saya akan membaca firman Tuhan ini dengan perlahan. Mari kita simak dan mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ayat 15. Pada waktu orang banyak itu lihat Yesus, tercenanglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejam.
Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekasih Tuhan, saya ingin mengajak kita mengkonsentrasi untuk merenungkan satu topik pagi hari ini. Bapak Ibu sekasih Tuhan, tentu hari-hari ini menuntut sebuah kualitas iman percaya yang bagaimana yang harus kita punya di tengah-tengah keadaan yang demikian. Saya yakin percaya Bapak Ibu sekasih Tuhan, bukan saja persoalan yang berat hari-hari ini kita hadapi adalah berakibat fatal kepada orang gak percaya Tuhan, bukan. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, bagi gereja Tuhan juga menjadi sebuah persoalan yang sama. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, mari kita konsentrasi bagaimana sih kualitas iman, bagaimana sih yang disebut sebagai percaya yang sesungguhnya. Kalau saya percaya Yesus, kualitas percaya saya seperti apa yang harus saya perbuat kepada Tuhan hari-hari ini. Kalau saya percaya kuasa Yesus dahsyat, kualitas kepercayaan yang seperti apa yang harus saya miliki dan saya harus perhadapkan dan saya harus perbuat kepada Tuhan Yesus. Nah, ini penting saudara. Nah, dari bacaan pagi hari ini kita akan melihat kisah ini menjadi sebuah contoh. Ternyata Yesus mengajarkan bagaimana kualitas kepercayaan yang Yesus sukai, saudara. Bagaimana iman percaya kita sebagai gereja Tuhan ini yang memang Tuhan sangat sukai model iman, model percaya yang demikian, saudara. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-24, saudara. Coba kita lihat ayat 24, Markus 9 ayat 24, 1, 2, 3. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya mau tanya Bapak Ibu yang mungkin para rekan-rekan Mbak Tuhan yang hadir pagi hari ini atau yang di rumah, boleh kasih kira-kira pengertian saudara tentang ayat ini, kalimat ini seperti apa? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya mau tanya, orang ini orang percaya atau tidak percaya? Hah? Ada yang bisa kasih jawab? Orang ini orangnya sudah percaya atau belum percaya? Orang ini, karena kalimatnya ini sungguh kontradiksi, iya kan? Aku percaya katanya, tolong aku yang tidak percaya ini. Kira-kira orang ini kita kategorikan dia ini memang sudah orang percaya atau dia ini orang belum percaya, Pak? Kira-kira Bapak Ibu baca kalimat ini kayak apa ini? Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Kan gitu, Sob. Ini apa ini gitu ya? Kira-kira gimana? Ada yang bisa bantu, Sob? Sudah percaya atau belum percaya? Nah, ini sudah mengenal Yesus tapi belum percaya. Mungkin lebih dalamnya lagi, dia mempercayai Yesus
menurut ukurannya dia, tapi bukan menurut ukurannya Yesus. Ini penting, saudara. Artinya saudara, orang ini dia percaya Yesus menurut ukurannya dia. Tapi Yesus dalam hal ini dia mau mengkorek orang ini. Kenapa? Kamu percaya kepadaku tapi menurut sesuai percayamu. Tapi yang Yesus mau bukan percaya menurut kamu. Itu kira-kira seperti itu. Percaya yang aku mau bukan menurut apa yang ada di pikiranmu. Percaya yang aku mau bukan menurut apa konsepmu, konsep kita. Tapi Yesus mau mengingatkan orang ini bahwa percaya yang Yesus sukai hari-hari ini adalah kita mempercayai Yesus menurut percaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita mempercayai Yesus hari-hari ini sesuai percaya yang disukai Yesus, sesuai konsep Yesus, sesuai dengan ketetapan dan ajaran Yesus. Ini percaya yang gereja Tuhan harus hari-hari ini hidupi. Mari kita lihat bagaimana sih kepercayaan orang ini. Kenapa Yesus tidak tertarik kepercayaannya? Kenapa Tuhan Yesus harus mengocok orang ini dan mendidik dia dan memberi sebuah pelajaran kepada orang ini? Ujung-ujungnya saudara, orang ini sadar, orang ini mengerti apa yang Tuhan Yesus sedang mau hari itu. Peristiwa ini Bapak Ibu kasih Tuhan dikatakan ayat yang ke-15. Injil Markus 9 ayat yang ke-15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Ini mayoritas Bapak Ibu kalau kita lihat tidak sedikit dalam ibadah, dalam gereja Tuhan, bahkan hari-hari ini saudara. Ya kan? Banyak orang terkagum-kagum Yesus. Banyak orang menyambut Yesus ketika melihat sekedar perbuatan yang ajaib yang Yesus lakukan. Benar gak? Mana yang Anda lebih kagum? Atau mana yang orang Kristen lebih kagum hari-hari ini? Kuasa Yesus menyembuhkan orang dari sakit corona, gitu ya. Ya kan? Yang diekspos hari-hari ini kan, kesaksian-kesaksian orang karena mujizat Tuhan, aku telah diluputkan, disembuhkan oleh Tuhan dari positif COVID-19. Ya kan? Gereja Tuhan, orang-orang lebih, mana yang lebih kagum sebenarnya? Mana yang lebih dikagum kepada Tuhan? Sembuh dari corona atau ada orang saudara, ya kan, karena COVID ini dia mulai mengerti hidup dan dia sudah mulai menyadari hidup. Iya Pak, ternyata yang amat penting hari-hari ini adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya mau bertobat, saya mau mengubah secara perilaku, sifat hidup, pikiran. Saya enggak beres dulunya Pak, saya mau bertobat, saya mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Mana yang gereja Tuhan hari-hari ini lebih kagum? Lihat Yesus melakukan mujizat, orang COVID sembuh, atau ada orang bertobat dari kelakuan yang buruk dan bertobat percaya Yesus dan sungguh-sungguh kepada Yesus? Mana yang kita lebih kagum? Seharusnya ini yang dikagum oleh Yesus. Tapi mayoritas orang Kristen, orang gereja hari-hari ini kagum yang mana? Kesembuhan kan, gitu ya. Kesuksesan kan. Sedikit sekali orang datang mengagum Yesus karena dia mengubah sifat perilaku. Sedikit sekali. Tapi kalau orang mengagum Yesus karena dia membuat kesuksesan, karena dia menyembuhkan sakit penyakit kita, karena dia melakukan suatu perkara ajaib dalam usaha atau apapun keluarga kita, itu kita sangat kagum sekali. Orang-orang ini sama. Mereka hanya sebatas kagum kepada Yesus. Kenapa? Mereka melihat peristiwa demi peristiwa yang Tuhan Yesus perbuat dalam mujizatnya. Kasih makan 5.000 orang, ya.
Apalagi lihat orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, mereka kagum. Ketika mereka melihat Yesus datang, di sana dikatakan tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Kita mau lihat bagaimana sikap Yesus. Tertarik enggak Yesus dengan penyambutan mereka? Ayat yang ke-16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Nah, saudara, ketika mereka menyambut Yesus dengan antusias, tapi Yesus tidak tertarik. Yesus tidak mengabut-abut sanjungan mereka. Kan gitu, saudara. Coba kalau ada pejabat petingginya datang, kalau disambut saudara, dia konsentrasi dengan penyambutan itu. Kan gitu, saudara. Dia pasti merasa, wah ini luar biasa penyambutan, senang sekali. Ini Yesus disambut oleh orang banyak itu, mereka tercengang dan bergegas menyambut Dia. Malah Yesus tidak tertarik dengan sambutan mereka. Karena apa? Karena Yesus melihat ke dalam hati. Mayoritas mereka menyambut Dia karena mereka hanya sebatas percaya, kagum kepada Yesus yang selalu melakukan mujizat. Nah, dari mana kita melihat? Yesus menegur, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan. Ada seorang dari antara orang banyak itu berkata, saudara, Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Berarti kalimat kata guru ini, saudara, kalau dia guru boleh kita artikan dia ini pengajar, dia ini rabi, dia ini orang pintar. Karena konteks dari ayat ini adalah seorang anak yang bisu sejak lahir. Berarti konteksnya berkaitan dengan apa? Pemulihan, kesembuhan, Bapak Ibu sekasih Tuhan. Konteksnya berkaitan dengan penyembuhan penyakit. Kalau di sini disebut guru, dia pengajar, tidak masuk, tidak cocok kan gitu ya. Kecuali orang itu berteriak, Guru, anakku ini kubawa. Anakku ini kubawa kepadamu. Dia sangat susah sekali pelajaran matematika, ya kan? Berarti cocok dia kalau dia seorang pengajar. Tapi Bapak Ibu sekasih Tuhan, ketika orang ini berkata, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, berarti tidak sekedar orang ini menganggap Yesus sebagai apa, saudara? Tabib, sebagai orang pintar, sebagai orang yang punya kemampuan untuk menyembuhkan. Hari-hari ini banyak enggak? Banyak yang kayak gitu, saudara. Orang pintar, dukun, saudara, ya, dengan berbagai cara yang mereka punya untuk apa? Untuk menyembuhkan orang. Dan orang ini datang kepada Yesus sekedar apa? Tidak ada bedanya seperti orang yang membawa masalah, membawa sakit penyakit kepada sesuatu untuk apa? Disembuhkan. Tapi di sini kita melihat apakah Yesus langsung meresponi permintaan orang ini, saudara. Ini ternyata Bapak Ibu sekasih Tuhan, kalau kita melihat dari peristiwa ini, rentetan ini, coba kita selidiki satu persatu, saudara. Ini yang saya maksud tadi di awal tadi, Yesus melihat orang ini, dia datang kepada dia dengan konsep percaya menurut Yesus, menurut dia, tapi bukan menurut Yesus. Maka Yesus ajari orang ini, saudara. Dia katakan apa? Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Artinya Yesus mengerti dan tahu orang ini hanya datang membawa persoalannya. Persoalannya di mana, saudara? Di anaknya, saudara. Orang ini hanya datang kepada Yesus memberikan anaknya. Yang membuat persoalan, yang punya beban persoalan itu adalah anaknya.
kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Makanya Bapak Ibu sekasih Tuhan, saya terus menerus mengajari semangat BRC Church. Untuk apa? Makanya saya tulis di Facebook BRC Church. Saya katakan apa? Kekejian yang paling keji di mata Tuhan itu kalau kita punya iman percaya, datang mempercayai persoalan kita saja kepada Tuhan Yesus. Beda orang mempercayai persoalan masalah hidup dengan orang yang mempercayai hidup kepada Tuhan. Beda. Kalau mempercaya persoalan beban hidup saja, itu hanya sebatas untuk kepentingan kita, memenuhi keinginan kita aja itu. Kalau kita sakit kayak anak ini, saya bawa anak saya yang bisu sejak lahir, nanti disembuhkan ya sudah selesai. Tapi menurut Yesus bukan begitu yang aku suka. Percaya yang Yesus mau adalah aku datang mempercayai hidup sepenuhnya. Ada beban kayak di dalamnya, ada masalah kayak di dalamnya, ada berkat sukacita kayak di dalamnya. Seluruh hidup kita bawa, kita percayakan kepada Yesus. Ini yang Yesus mau. Yesus menegur orang ini, kok kamu datang kepadaku hanya mempercayai anakmu saja? Kamu datang menyerahkan anakmu yang bisu sejak lahir itu saja. Hidupmu enggak kau berikan untuk Tuhan. Kita coba telusuri, saudara. Nah, makanya saya bilang kekejian yang paling kecil di mata Tuhan itulah kalau kita hanya mempercayai persoalan. Kalau kita butuh Tuhan untuk persoalan, kalau kita butuh Tuhan untuk mengatasi kesulitan kita, tapi hidup kita tidak pernah kita mempercayainya kepada Tuhan. Pak, saya percayakan hidup saya juga. Tanda orang mempercayai hidupnya kepada Tuhan, dia tahu apa yang Yesus sukai. Dia tahu apa yang Tuhan Yesus mau dia lakukan. Sama dengan orang ini, saudara. Kalau engkau mau mempercayai aku seperti yang aku suka masuk Yesus, Yesus mengajari dia terus. Ayat 18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka ayat 19, apa reaksi Yesus? Bukannya menyembuhkan, menjawab permohonan orang itu, saudara, malah Yesus semakin naik tekanan kalimat ungkapan yang Yesus katakan. Ayat 19 dikatakan apa? Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Yesus menegur mereka, termasuk orang ini, saudara. Yesus menegur. Karena apa? Dia katakan apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ini hati kita Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita hanya percaya Yesus pemulih hidup, bukan mempercayai hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kita ada di dalam kategori yang disebut Yesus. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Hari-hari ini COVID-19 mulai mengangkat lagi, saudara. Apakah iman percaya kita sebagai gereja Tuhan hari-hari ini hanya percaya Yesus sanggup memulihkan COVID ini saja? Makanya bagi saya Bapak Ibu sekasih Tuhan, Yesus kalau menyembuhkan orang sakit dari COVID ini gampang sekali. Bagi saya tidak butuh waktu lama, tidak butuh waktu dia harus masuk rumah sakit, tidak butuh. Kalau Yesus mau menyembuhkan, pelajaran yang penting hari-hari ini ada nggak kita mulai berpikir, kenapa sih Yesus harus membiarkan? Kenapa sih Tuhan harus membiarkan ini berlarut-larut? Ada nggak kita mulai berpikir secara positif pada hari ini, saudara? Lewat ini semua apa yang harus saya perbuat? Apa langkah? Apa keputusan yang harus saya ambil? Kan gitu. Hari-hari ini banyak keputusan, banyak kebijakan yang mulai orang sudah mau ambil.
Makanya saya terus mengingat jemaat ini, saudara. Jangan sampai kita salah mengambil langkah di dalam mengatasi yang namanya COVID-19 ini. Saya punya keyakinan COVID ini, saudara, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Karena apa? Kok Bapak nggak anggap ini suatu persoalan besar? Perbedaan yang sembuh sama yang meninggal itu sangat-sangat jauh sekali. Kalau dia 50-50 mungkinlah bolehlah kita bilang wah ini sangat ganas sekali. Belum ada sampai 50-50, bahkan berapa persen aja ini, saudara. Kan gitu. Artinya apa? Sebenarnya sama dengan penyakit yang lain, sama dengan kejadian-kejadian hidup yang lain. Nah, jadi bagaimana kita menyingkapinya? Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan sampai kita salah untuk mengambil keputusan di dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Kalau kita salah dan kita sedang masuk dalam permainan iblis hari-hari ini, kita sedang diracuni konsep pikiran kita. Sehingga apa? Seolah-olah COVID ini, saudara, wabah, persoalan, badai yang amat besar. Padahal sama, saudara. Sehingga apa, saudara kasih Tuhan? Ada banyak orang menganggap apa? COVID jauh lebih besar. Padahal persoalan pekerjaan, ekonomi rumah tangga hari ini semakin sulit. Dia tidak menganggap yang ini jauh lebih besar. Padahal ini lubang yang akan besok COVID-nya tidak ada. Ini yang menjadi lubang. Kita udah banting tulang, pokoknya habis-habisan kita sudah di situ. Kan gitu, saudara. Kita konsentrasi kepada sesuatu yang dikirim untuk apa? Membuat kita ini cemas, tak bergairah dan lain sebagainya. Padahal ada sebuah lubang yang sedang dirancang oleh kita sendiri, saudara. Untuk apa? Barang ini COVID besok tidak ada. Yang ini nih yang sangat-sangat berat untuk kita atasi, saudara. Makanya saya punya prinsip bahwa memang badai itu ada, macam-macam apapun serangan ada, gak apa-apa. Tapi saya tetap konsisten, yang baik apa yang Tuhan mau saya lakukan, saya kerjakan. Saya kerjakan. Ya kemungkinan orang datang ke gereja ini ya tembak kita dari belakang sana, ya sudah mati kan gitu ya. Ya kalau Tuhan bilang belum saatnya, ya sudah, memang Tuhan punya otoritas. Artinya apa? Sepanjang ada waktu kesempatan kita hari-hari ini diberi Tuhan, pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, saudara. Jangan menghabis energi kita untuk sekedar hari-hari ini mempercayai beban, mempercayai persoalan, menyanjung-nyanjung yang hari-hari ini kita hadapi. Nah, Yesus marah besar kepada orang ini, saudara. Dia katakan apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Konotasi Yesus menjelaskan ini, saudara dikasih Tuhan. Dia katakan apa? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Ada konotasi waktu di sana. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, biar firman ini menerangkan kepada kita. Lalu Yesus berkata, bawalah anak itu kemari. Itu kan ada seru, saudara. Kalau baca Alkitab, kalau ada bacaan terus ada tanda seru di akhirnya, kalau dalam ejaan bahasa Indonesia itu penekanan, saudara. Cara membacanya keras dan seperti ada pemaksaan, kan gitu ya, keras, saudara. Yesus langsung berkata, bawa anak itu kemari. Kira-kira begitu, saudara. Lalu mereka membawanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu. Nah, saudara, coba kita lihat. Anak itu sudah diplanting-planting, saudara. Betapa sakitnya, betapa menderitanya anak ini, saudara. Tapi Yesus tetap konsentrasi kepada orang yang tadi, saudara. Dia tidak konsentrasi kepada beban persoalan yang dibawa, tapi kok Yesus mengajar orang ini. Kamu datang mempercayai aku tidak seperti percaya yang aku sukai. Makanya Yesus mengajar orang ini. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu,
sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Artinya anak ini sangat menderita, saudara. Dan setiap kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Artinya Bapak Ibu sekasih Tuhan, Yesus sedang mengajarkan kepada orang ini bahwa engkau punya enggak waktu 24 jam mampu menjaga, mampu mengawasi anak ini. Tentu enggak punya kesanggupan, ya kan? Makanya bisa saja suatu saat atau suatu ketika dia menyeret anak itu ke dalam api atau menyeret anak itu ke dalam air untuk membinasakan dia. Artinya Yesus sedang mengajar orang ini bahwa engkau pun sebenarnya tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan dalam mengatasi semua persoalan yang kau hadapi. Kata orang itu, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Ini tanda seru lagi. Kita baca bersama-sama. Tidak ada yang mustahil. 2, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kira-kira begitu, saudara. Orang itu masih pakai konsepnya, saudara. Sampai di bagian yang kedua ini dia tetap pakai konsep cara percaya menurut dia, saudara. Sehingga Yesus menegur dia, katamu jika engkau dapat. Yesus pertegas, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Segera ayah anak itu berteriak, ayat 24, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu sekasih Tuhan, apa makna penting dari peristiwa ini? Pertama tadi orang itu datang apa? Guru, anakku. Tadi dia datang apa? Dia minta tolong anaknya. Terus yang kedua, saudara, Yesus ajari dia, mulai dia mengerti apa yang Tuhan Yesus mau. Saudara. Dia katakan apa? Sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Sudah agak baik sedikit, tapi Yesus belum puas. Tadi tolonglah anakku, sekarang yang kedua tolonglah kami. Dia sudah mulai digeser, ikut masuk. Tapi Yesus berkata, bukan percaya yang demikian juga yang aku mau. Baru orang ini connect dengan percaya yang Tuhan Yesus maksud. Ayatnya ke-24 apa, saudara? Segera anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku. Ya kan? Tadi kan anaknya. Baru yang kedua kami, berarti dia sama anaknya. Terus yang ketiga baru dia sadar, ternyata yang perlu ditolong itu adalah dia. Ini yang Yesus maksud. Ngusir roh jahat yang membuat anak itu bisu gampang sekali. Tapi Yesus mau, kalau saya usir roh jahat ini keluar, besok balik lagi hidupmu gak karu-karuan lagi. Tetap kamu gak mempercaya aku Tuhan. Tapi yang Tuhan Yesus mau, engkau bukan datang karena engkau mau anakmu ditolong, tapi engkau datang karena engkau sendiri mau hidupmu ditolong oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tolonglah anakku. Yesus ajari lagi. Yesus berkeras lagi. Mulai dia mengerti, tolonglah kami. Dia sudah dibawa-bawa, anaknya juga dibawa. Yesus juga tetap tidak merespon. Sampai yang ketiga dia berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia baru mengerti, aku harus mempercayai Yesus seperti yang Yesus maksud. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus hari-hari ini seperti yang Yesus maksud. Jangan seperti konsep kita, jangan seperti percaya menurut kita, saudara.
Kalau kita masih pakai konsep percaya menurut kita, kita kayak ayah anak tadi, saudara. Hanya kita memerlukan Yesus untuk mengatasi. Saya katakan bukan salah, berarti nggak perlulah saya doa minta Tuhan untuk menolong melepas masalah, bukan, saudara. Tapi Tuhan Yesus mau supaya apa? Ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, bukan persoalannya yang menjadi konsentrasi Anda datang kepada Tuhan Yesus, tapi karena Anda mau datang, hidupmu yang kau sangat penting untuk engkau percayakan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hidup kita ini yang harus kita percayakan kepada Tuhan. Ini yang kadang hari-hari ini sulit orang Kristen untuk miliki, saudara. Bukan saja jemaat, bukan saja kaum awam, saudara. Para pendeta hari-hari ini pun Bapak Ibu sekalian Tuhan, tidak sedikit pelayanan hanya ajak untuk apa? Untuk menaruh sebuah, boleh dibilang pekerjaan yang untuk menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dulu saya ini orang paling suka barang-barang yang sifatnya yang barang-barang teknologi lah, barang-barang yang kayak beli HP ini sudah, waduh dulu asli ini lebih tahu. Saya kalau ada model HP baru itu udah beli lagi, rusak lagi, beli lagi. Ketika saya mulai mengerti, sudah dikasih Tuhan, ada banyak orang berkata, para pendeta, Pak Pendeta, kita harus diberkati, kita harus menikmati hidup ini. Kan kalau mati nanti tidak dibawa barang-barang yang demikian. Benar, kita harus menikmati. Tetapi jangan kamu berfoya-foya kalau engkau diberkati Tuhan. Alangkah baiknya kalau engkau diberkati Tuhan. Makanya Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Cara mengumpulnya bukan hanya sekedar taruh persembahan di sini, saudara. Cara mengumpulnya bukan dikirim lewat rekening ke surga, bukan, saudara. Gimana? Apa yang kau pandang penting kalau itu berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Apa yang kita hari ini pikir sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang hari-hari ini kita lihat, ini sangat baik, kalau aku melakukan ini sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya bukan menganggap saya berlebihan, saya bukan punya segala-gala, bukan. Saya juga hari ini bekerja, saya juga punya usaha, saya juga berbisnis. Untuk apa? Anak-anak saya butuh makan, istri saya butuh makan. Tapi ketika saya dibuat Tuhan lebih, kadang saya berusaha semaksimal mungkin, kalaupun itu tidak cukup. Ada keluarga yang saya lihat, waduh kasihan sekali. Saya nggak tanggung-tanggung apa yang ada di kantong saya, kalau saya bisa kasih ya ini berkat. Ya, untuk kau beli beras, apa keadaan sulit, waduh udah usah Pak Gembala. Pak Gembala nanti gimana Pak? Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia tahu apa yang benar yang dibuat oleh orang-orang yang benar. Dan Tuhan itu iya dan amin dalam segala sesuatu kalau kita benar. Tepuk sedikit itu gak akan habis-habis. Yang percaya kata amin. Dan itu yang hari-hari ini bukan berbicara banyaknya saudara, tapi engkau diberi Tuhan melewati hidup ini dengan cara Tuhan, engkau tidak pernah takut, saudara. Saya bayangkan kalau orang dengan konsep dia, ketakutan, kecemasan itu hari-hari, apalagi malam, tidak bisa tidur untuk mikir bagaimana hari esok, bagaimana usaha ini, bagaimana dan lain sebagainya. Ujung-ujung imun tubuh semakin kurang, imun tubuh semakin lemas. Baru aja terjangkit sudah COVID, lemas langsung dia, ya kan gitu ya. Gimana kita mau hari-hari ini kondisi tubuh sehat dan lain sebagainya. Olahraga itu hanya sebatas ya supaya fisik agak bagus. Tapi Bapak Ibu sekalian Tuhan, kunci utama hari-hari ini ketika engkau menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan dengan sukacita, hati yang gembira adalah obat. Amin. Gimana hati gembira, saudara? Kalau fokus kita kepada beban, persoalan,
bisnis yang gak kunjung-kunjung naik, penghasilan yang kok begini-begini terus, gimana hati bahagia? Tapi orang benar, dia akan berbahagia dan berkata, ya Tuhan, kalau segini tidak masalah, yang penting aku ada beras, aku bisa makan, anak-anak terpenuhi semua. Besoknya ada lagi, terima kasih Tuhan, yang walaupun cukup untuk hari ini, besoknya ada lagi, terima kasih Tuhan. Itu orang yang berbahagia. Itu orang yang sedang meningkat, bukan saja imun tubuhnya, saudara. Itu kualitas tembok menangkis semua virus apapun dia dirancangkan, kayak diluncurkan, saudara, tidak akan pernah menembus orang-orang yang sudah terbentengi dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, mari kita pelajari berarti percaya bagaimana yang harus kita punyai hari ini. Percayalah kepada Tuhan seperti yang Yesus maksud. Percaya kepada Yesus seperti yang Tuhan Yesus mau. Kalau Tuhan tidak suka dengan cara langkah kita, percaya kita yang hari ini mungkin mulai, kok saya sepertinya ya gak seperti saya dulu, gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung. Kok ini sudah semakin jauh. Tuhan, aku mau, biarpun sulit, biarpun kayak apa penghinaan, kayak apapun penindasan, lembutkan hatiku, lembutkan Tuhan, lembutkan Tuhan. Ini orang percaya menurut Yesus. Bagaimanapun sulit pekerjaannya, tetap dia akan berkata, Tuhan terima kasih. Kalaupun hasil hari ini tidak seperti yang tahun-tahun kemarin, aku tetap tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu ada di setiap waktu dalam hidupku. Saudara, mari percayakan hidup kita kepada Yesus hari ini. Mari kagum kepada Yesus, bukan karena dia bukan sekedar mampu memberi mujizat yang besar. Bapak Ibu kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu ada seorang rekan dari luar kota. Dia sekali lagi mengatakan, Pak Pendeta, pelayanan yang hari-hari ini dibutuhkan oleh gereja adalah apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan Pak Pastor Andi Simon di Balikpapan. Harus kita memberi doa kesembuhan, pemulihan bagi. Inilah saatnya kita mewartakan Injil Tuhan, kasih Tuhan kepada orang-orang. Pak Pastor Andi Simon sudah dikasih karunia oleh Tuhan dengan pelayanan yang demikian, dan saya tidak dikasih Tuhan dengan model pelayanan yang demikian. Saya bilang, jangan-jangan kalau saya turun ke jalan, saya doain orang, tidak sembuh dia malah mati dia, hancurlah saya, kan gitu ya, digebukin lah saya. Artinya apa saudara? Artinya ini yang percaya menurut Yesus. Apa yang Yesus beri bagi kita, kadar yang Tuhan Yesus beri bagi kita. Dan saya kasih tahu dia, jangan menjadikan standar pelayanan yang hebat itu karena engkau berdoa orang sembuh, belum tentu. Yesus tidak menaruh sukacita surga itu kepada kesembuhan. Loh kok begitu Pak? Bukan loh, kok begitu? Memang begitu. Tidak ada surga bertepuk tangan kalau orang itu hanya sekedar sembuh. Orang surga bertepuk tangan itu kalau orang itu sembuh dari sakitnya dan dia datang kepada Yesus bertobat, dia menyerahkan hidup. Ini yang disambut Yesus dan membuat malaikat di surga bertepuk tangan. Kita doakan orang sembuh, orang ini tidak bertobat, tidak ada pentingnya, tidak ada hebatnya. Sama kayak orang tadi, mereka bergegas tercengang menyambut Yesus, ya karena hanya sekedar kesembuhan itu, karena sekedar sukses itu, karena sekedar hebat di kuasa Tuhan yang mereka lihat. Apakah Tuhan tersanjung? Tuhan tidak tersanjung. Orang ini diajar Tuhan betul-betul sampai dia bertobat dan sadar, Tuhan tolonglah aku. Dia tidak fokus anaknya yang tadi bisu, dia fokus dia sekarang. Tolong aku Tuhan, yang harus ditolong itu saya. Artinya orang ini mulai sadar bagaimana kualitas yang Tuhan suka dalam percaya iman kita.
Makanya hari-hari ini saya kadang menulis itu keras sekali. Jangan kita sesat. Kenapa? Saya dengar banyak orang, apalagi di grup-grup kami itu kadang para abatuan pendeta pun, waduh kadang ngeri. Jangan kita mati konyol. Bapak Ibu sekasih Tuhan, kok yang begini dibilang mati konyol? Banyak nggak yang sembuh? Banyak yang sembuh. Artinya apa? Tetap ketentuan itu di tangan Tuhan. Bukan karena COVID itu orang mati. Di tangan Tuhan. Kalau semua orang yang kena COVID mati semua, nggak ada satupun. Istilahnya gini, kalau saya sudah kena COVID, nggak ada harapan, mati. Bener-bener data, nggak ada satupun orang sembuh. Kan gitu, saudara. Baru kita katakan ini COVID ganas dan hebat, mematikan dan lain sebagainya. Banyak yang sembuh, saudara. Artinya apa? Kita tetap percaya sebatas apa? Tuhan yang memegang kendali. Kalau Tuhan belum berbilang, oh belum saatnya, biar kau positif COVID, sembuh. Kalau Tuhan bilang, udah media ini kamu harus balik ya, sudah tetap bersuka cita, kan senang juga gitu ya. Kenapa saya harus senang? Waduh, ngapain saya susah-susah kerja cari makan hari ini ribet luar biasa, mending saya cepat ke surga. Kan begitu, saudara. Ini iman orang percaya. Kita coba lihat ayat 5. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Susah kan Yesus mengusirnya? Gak susah, sudah. Hanya Yesus berkata, hai roh jahat keluar. Gak susah, sudah. Tapi kita senang yang yang spektakuler seperti ini. Padahal kalau kita hanya melakukan seperti yang ayah anak ini lakukan, untuk mengatasi persoalan itu gak susah bagi Tuhan, saudara. Tapi karena kita hari ini salah konsep, salah konsentrasi kita konsentrasinya untuk anak itu, untuk apa? Lepas roh jahat itu. Dah konsentrasi mengurus iman, percaya saya, hidup saya ini sudah sesuai nggak dengan kebenaran, hidup saya ini sesuai nggak dengan yang Tuhan harapkan. Itu yang harus kita konsentrasi, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Jangan konsentrasi supaya apa? Roh itu keluar, apa pandemi ini keluar, kesulitan ekonomi ini dipulihkan Tuhan. Jangan konsentrasi itu. Apa yang harus kita konsentrasi? Konsentrasilah untuk membenahi diri kita. Semakin hari Tuhan, semakin aku berkurang untuk menghandle diriku ini. Engkau semakin bertambah untuk berotoritas menghandle pikiran dan hatiku ini. Semakin kurang aku Tuhan, semakin kurang aku Tuhan, semakin kurang aku Tuhan. Engkau semakin bertambah, engkau semakin bertambah, engkau semakin bertambah. Kalau Yesus sudah semakin bertambah dan sepenuhnya dalam hidup kita, saya sangat yakin percaya kita sedang menjalani hidup kita di dalam iman, percaya seperti yang Yesus mau. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk menerima roti dan anggur, karena ini bulan minggu pertama di bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maupun yang ada di rumah, mari yang walaupun tidak ada roti dan anggur yang disiapkan di rumah, mari yang terpenting oleh imanmu hari-hari ini, oleh iman percayamu hari-hari ini, mari ambil waktu kesempatan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga ketika engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan itulah yang meneguh kita, yang mengajari kita hari-hari ini untuk tetap dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja yang sudah menerima roti dan anggur, kita bangkit berdiri bersama-sama.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, ku kagumi. Ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Mari Bapak Ibu yang sudah menerima roti, taruh di tangan kanan kita. Mari jemaat yang ada di rumah percaya, ambil makna dalam perjamuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Tetap menjadi bagian bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online pada saat pagi siang hari ini. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya mengingat akan aku." Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kirala masata karala, kurala bosana karala. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari taruh cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan perjamuan suci yang dimeteraikan oleh darahnya, sehingga setiap dosa kita disucikan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Kirala basata karala bayara bayara. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya Yesus. Kasih-Mu melimpah, karya-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang telah selamatkan-Ku. Haleluya. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan. Sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sungguh
ansani, sungguh ansani. Biarlah firman-Mu terus dihidupkan di dalam hidup kami Tuhan. Dan jadikan kami umat jemaat-Mu yang percaya kami hari-hari ini seperti yang Yesus maksud. Biarlah lewat badai COVID yang hari-hari ini melanda seluruh dunia, semakin kami mengerti apa yang Tuhan rancangkan untuk kami hidupi dalam hidup kami hari-hari ini lewat ini semua. Tuhan, jadikan kami lebih dewasa. Tuhan, jadikan kami lebih dekat erat dengan Tuhan. Bukan sebatas karena kami takut karena COVID, tapi kami lebih dekat erat karena kami tahu hidup ini tanpa Tuhan tidak ada artinya. Jadikan kami hari-hari ini Tuhan memprioritaskan iman, pengharapan, dan kasih yang Tuhan tetapkan sebagai warna. Jadikan kami gereja-Mu, umat-Mu yang dapat berbagi kasih Tuhan walaupun kami sendiri pun sulit. Jadikan kami Tuhan menjadi sarana Tuhan menunjukkan betapa Engkau peduli akan hidup manusia ini. Biarlah seluruh jemaat umat-Mu hari-hari ini mulai mengerti apa yang Tuhan sedang ingin rancangkan untuk kami perbuat. Tuhan Yesus, mohon perlindungan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat umat-Mu yang hari-hari ini yang menjalani isolasi karena menurut pemeriksaan mereka terpapar positif COVID-19. Tuhan Yesus, pulihkan, sembuhkan, lepaskan kecemasan, ketakutan yang berlebihan yang menyebabkan imun tubuh menurun, semangat hidup menurun. Tapi biarlah mereka dengan menerima apa yang ada hari-hari ini, melihat tetap sukacita Tuhan di atas segala-galanya. Tetap mereka melihat Tuhan besar di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap anak-anak Tuhan yang hari ini menjalani isolasi mandiri di rumah mereka. Berkati juga Tuhan setiap umat jemaat keluarga kami dengan berbagai kesulitan ekonomi yang hari-hari ini. Kami percaya sampai hari ini Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Engkau selalu menyediakan berkat-Mu Tuhan, tepat pada waktunya. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, Tuhan Engkau telah menyediakannya. Diberkati seluruh jemaat umat-Mu BRC Church dimanapun berada, dimanapun mereka dalam aktivitas yang hari-hari ini, karena tanggung jawab harus mengorbankan kehidupan mereka untuk menangani berbagai persoalan, baik aparat keamanan maupun tenaga tim medis kami yang hari-hari ini terus berjuang. Tuhan, kami berdoa biarlah oleh ketulusan hati mereka, oleh kesungguhan hati mereka, kepasrahan hidup mereka di mata Tuhan, semuanya tidak menjadi sia-sia. Kami tangking semua tipu muslihat iblis yang sedang menggiring opini, yang sedang menarik banyak orang untuk memanfaatkan situasi ini untuk kejahatan, untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk tidak peduli akan kesulitan orang-orang di sekitar. Kami hancur tangking semua dalam nama Yesus. Biar niat busuk yang dimunculkan oleh iblis hari-hari ini, kami patahkan semuanya dalam nama Yesus. Biarlah dari hati yang paling dalam kerinduan kami supaya menunjukkan belas kasihan, kepedulian, persatuan, kesatuan yang adalah moto
di dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Tuhan, berkati para pemimpin kami yang hari-hari ini pemegang kebijakan, pemegang keputusan. Biarlah mereka dengan bijak cermat. Tuhan, biarlah tidak ada yang hari-hari ini memanfaatkan kesulitan ini. Biarlah semuanya murni mereka kerjakan, jalani karena kemanusiaan. Berkati Bapak Presiden kami, Pak Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, seluruh kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW sampai kepala desa di pelosok-pelosok. Tuhan, biarlah setiap kebijakan apapun hari-hari ini, kami tahu semuanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang ada di bangsa ini. Berkati Tuhan, sehingga bangsa ini, negara ini hari-hari ini akan bangkit kembali melihat kebesaran Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hari-hari ini. Biar kasih dan kemurahan-Mu Engkau limpahkan di dalam hidup ini. Mari setiap kita percaya, kita diberkati Tuhan. Sama-sama kata amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekasih Tuhan. Dalam ibadah online kita hari ini, Bapak Ibu sekasih Tuhan, untuk sementara Bapak Ibu yang ingin menyalurkan persembahan atau apapun bentuknya untuk pelayanan operasional apapun di dalam gereja kita, boleh langsung kepada rekening yang sudah bendahara gereja buka, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Untuk sementara waktu ibadah online kita hanya ibadah, kita tidak menjalankan kolekte di tempat. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semangat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah minggu depan seperti biasa masih bentuk Engkau ditinggikan lewat pujian syukur umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami hari ini menaikkan syukur kami, biarlah nama Tuhan Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan.
Diberkati seluruh umat jemaat-Mu hari-hari ini. Usaha apapun yang kami kerjakan, Tuhan Engkau lindungi, Engkau bentengi, sehingga setiap perjalanan aktivitas hari-hari kami, Tuhan biarlah kami sehat, kami kuat, dijauhkan kami dari virus COVID-19. Biarlah kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Sekiranya umat-Mu hari ini terjangkit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kemenangan. Kami percaya tidak ada kuasa COVID-19 atas diri ini. Yang ada adalah otoritas ilahi Tuhan, itu sempurna atas hidup kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan atas kami semua. Mari semati berkati Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian mulai saat ini, senantiasa sampai Yesus datang. Hidupmu terus diberkati Tuhan, rumah tanggamu semakin diberkati oleh Tuhan, pekerjaan, karir, bisnis, usahamu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kita, studi pendidikan masa depan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Dia Allah Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari setiap kita percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari pekan ke depan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih buat pelayanan.